Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sidang kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS. Hakim periksa sejumlah saksi. 2 dari 3 pencuri di gudang tambak udang diringkus polisi. Beraksi di 17 TKP, pencuri sepeda motor diringkus tim Harimau Polsek Kuranji. Kasus tewasnya NKS di Kayu Tanam, Padang Pariaman telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman. Dalam sidang kedua, hakim masih memeriksa keterangan saksi-saksi secara maraton. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Deddy Kuswara juga menghadirkan terdakwa IS yang didampingi para pengacaranya. Dari 5 saksi yang dipanggil jaksa, hanya 3 orang yang hadir. Sidang yang berlangsung maraton ini berakhir hingga malam hari. Dari 3 saksi yang hadir, salah satunya adalah ibu korban, Eli Marlina, yang sangat berharap terdakwa IS dihukum seberat-beratnya dengan hukuman mati. Karena menurutnya, perbuatan terdakwa di luar perikemanusiaan. Harapannya ada hukum mati. Iya, dapat ada hukum mati. Kenapa, Bu? Ya, perbuatannya lebih dari binatang, nak manusia. Kasih. Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai oleh Kajari Pariaman menyatakan kalau keterangan saksi memperkuat tuntutan jaksa tentang pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Yang jelas keterangan saksi tadi adalah memperkuat dakwaan yang kami dakwaan kepada terdakwa. Seperti tadi keterangannya bahwa benar memang korban adalah saudari Nia, ya. Kemudian kondisi Nia pada saat ditemukan tadi seperti apa yang sudah didengarkan tadi kan, yang kondisinya lebam dan sebagainya tadi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tiga pencuri beraksi di sebuah tambak udang di Sungai Limau, Padang Pariaman. 2 dari 3 pelaku pencurian diringkus polisi di lokasi berbeda. Salah seorang pelaku bernama Fadil ditangkap di tempat persembunyiannya, di rumah temannya di Jalan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Sedangkan tersangka Nofrizal lebih dulu ditangkap polisi di Padusunan, Kecamatan Pariaman Timur. Saat ini, mereka berdua masih diperiksa polisi secara intensif. Barang bukti yang berhasil disita polisi adalah sebuah sepeda motor, televisi, dan 1 unit becak motor. Menurut keterangan polisi, aksi pencurian ini mereka lakukan karena melihat barang-barang yang ditinggal di gudang oleh pemilik tambak udang yang tidak lagi beroperasi sejak tahun lalu. Setelah menggasak, barang-barang curian itu dijual pada seorang temannya yang lain. Kebetulan tambak ini sudah kurang lebih 1 tahun tidak operasi, dan barang-barang seluruhnya tersimpan di gudang dekat. Untuk hasil pencuriannya kemudian jual, digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya. Kedua pelaku diancam hukuman penjara maksimal 9 tahun karena dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim Harimau Polsek Kuranji meringkus seorang pencuri sepeda motor yang telah beraksi di 17 tempat kejadian perkara. Yuda diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Simpang Tinju, Nanggalo pada Kamis pekan silam. Tertangkapnya residivis itu karena saat melakukan aksi terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Padang, terekam kamera pengawas. Tidak butuh waktu lama, keberadaan pelaku langsung terdeteksi oleh tim Harimau Polsek Kuranji.
Setelah ditangkap, polisi kemudian mencari barang bukti kendaraan bermotor yang dijual pelaku hingga ke Pasaman. Polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Ibtu Andi Hendriansyah, Kanit Reskrim Polsek Kuranji mengatakan, tersangka Yuda dalam aksinya selalu mengincar sepeda motor lama karena mudah dicuri menggunakan kunci letter T. Dari keterangan pelaku ada 17 TKP di jajaran Polresta Padang. Dan saat ini kami sudah mengamankan 2 unit kendaraan yang kami amankan dari Pasaman Timur. Jadi pelaku menetapkan sasaran itu berupa motor-motor yang pada tahun lama atau dengan jenis kunci yang masih terbuka. Itu karena terlihat mudah dan menjualnya pun mudah juga. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari sepeda motor curian lainnya. Pasalnya menurut Yuda, residivis curanmor ini, dirinya telah mencuri belasan sepeda motor. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 362 dan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Usai bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi tanggal 11 Mei 2024 lalu. Warga yang menjadi korban Galodo dan bersedia direlokasi karena tempat tinggalnya berada di dalam zona merah, mulai dipindahkan ke tempat tinggal yang baru pada Rabu siang. Sebanyak 48 kepala keluarga dari Kecamatan Ampe Angke dan Canduang mulai direlokasi menggunakan bus pariwisata. Mereka dilepas secara resmi oleh Camat Ampe Angke di lapangan Batu Tabah. Camat Ampe Angke menerangkan bahwa relokasi dilakukan secara bertahap. Saat ini yang direlokasi 39 kepala keluarga dari Kecamatan Canduang dan 9 kepala keluarga dari Kecamatan Ampe Angke. Salah seorang korban banjir lahar dingin merasa terbantu dengan adanya upaya pemerintah merelokasi mereka ke permukiman yang baru, yang jauh dari ancaman bencana Galodo. Jadi rumah tuh nggak bisa ditempati do, tunggak nanti di bawah tulang mulai lagi. Rumah kayu. Rumah yang sekarang udah lihat kondisinya. Gimana pendapatnya? Cukup bagus. Pindah berapa orang? 4 anak 2, kami suami istri. Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan beberapa kali sosialisasi tentang relokasi ini kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin. Mereka dipindahkan ke rumah khusus hunian tetap atau Huntap yang berada di daerah Talago, Lubuk Basung. Huntap ini berjarak lebih dari 50 km dari kampung halaman korban bencana. Di arah ke Simpang. Teknis ini kan mereka berangkat dengan barangnya, jadi ada truk yang menjemput barang ke lokasi atau ke rumahnya masing-masing ya, dan langsung diantar ke tempat penempatan yang baru di lokasi. Ya, ada 48 itu 9 dari Kecamatan Ampe Angke, 8 dari Nagari Batu Tabah, 1 dari Nagari Balipura, 39 dari Kecamatan Canduang, yaitu semuanya dari Nagari Bukit Latakan. Jadi totalnya berapa, Pak? 48. Pemkab setempat tidak hanya telah selesai membangun 80 Huntap, namun juga akan memberikan berbagai bantuan dan pelatihan agar warga yang terdampak bencana segera bangkit dan menjalani kehidupan dengan baik. Dina Amrina melaporkan dari Agam.